Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman BDR semua, ya, BDR di sini singkatan dari bisnis dari rumah. Alhamdulillah kita bisa online lagi, ya, webinar. Kali ini kita bersama seseorang peneliti, seorang ilmuwan yang kiprahnya sangat luar biasa, ya, alhamdulillah. Mungkin kita akan lebih mengenal beliau lagi, ya, di sini. Insya Allah kita akan sedikit mengenal dunia teknologi, ya, Jadi bersama kita Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, MN, PhD. Ini kalau benar nih sebutannya, Ustaz. Jadi tentunya di saat pandemi seperti ini kita berpikir keras bagaimana caranya bisa bertahan, ya. Untuk sebagian pengusaha mungkin ada yang bertahan, tapi sebagian yang lain sedang grow, bahkan sedang meroket, ya, di saat pandemi ini. Nah, ini ada salah satu peneliti, pengusaha sekaligus pengusaha juga yang luar biasa, punya kurang lebih 10 startup bisnisnya, ya, yang saat pandemi ini justru sedang naik, ya, sedang naik. Oke, kita akan dengarkan paparan beliau, ya. Mungkin perkenalan diri juga nih, Ustadz, Prof, ya. Saya manggil Ustadz juga karena memang guru ngaji saya waktu saya di Jepang. Seperti itu. Ya, silakan Profesor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Cherry dan para pemirsa semuanya. Saya nggak cocok dipanggil Ustadz karena waktu itu di Jepang, ya saya kalau di Jepang ini kan dadakan semua, ya. Tiba-tiba disuruh ceramah Jumat karena memang jumlahnya sedikit, nggak ada orang lain kecuali saya. Jadi dan kebetulan ya ini jadi dipanggil Ustadz karena di sana disuruh ngaji karena terpaksa, ya. Tapi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya, biasanya kan silaturahmi, kumpul-kumpul di sana dengan pelajar Indonesia, ya, di Jepang. Bisa alhamdulillah ketemu sama Pak Cherry, ya, di sana bertemu sama teman-teman yang lain hari Minggu, gitu, ya. Dengan acara-acara biasa lah, ya, acara kumpul-kumpul pelajar, gitu, ya. Alhamdulillah, ya, saling mengingatkan lah biasanya, gitu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nih saya diberi kesempatan oleh Pak Cherry untuk share, ya. Mungkin teman-teman semuanya, adik-adik dan bapak-bapak semua ini semua sudah ini, ya, pernah tahu nggak apa itu nanoteknologi, gitu, ya. Tapi sebelumnya mungkin saya coba mau share ini, ya, share screen, ya. Tes Pak Cherry. Ya, silakan Prof. Masuk. Oh, alhamdulillah. Iya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ini, ya, menyiapkan materi tentang tips menjadi teknopreneur muda yang sukses, gitu, ya. Tapi ya karena ini saya ingin memperkenalkan dulu tentang nanoteknologi, ya, Bapak sekalian, ya. Kayaknya mungkin pertemuan berikutnya kali Pak Cherry, ya. Kita akan bahas tentang, ya, mungkin diskusi tentang bagaimana kita menjadi teknopreneur. Kan ini kata-kata teknopreneur itu kan agak sedikit berbeda dengan entrepreneur, ya. Ya, mungkin secara definisi. Namun demikian, Bapak sekalian, mungkin berikut saya memperkenalkan diri, ya. Jadi saya ini programnya Pak Habibie tahun 89. Jadi ada dapat beasiswa dari Pak Habibie waktu itu ke Jepang, ya, S1, S2, S3 saya di Jepang. Kemudian saya 4 tahun kerja di Jepang lah. Setelah itu 14 tahun di Jepang, saya itu pulang saya kerja di LIPI, ya. Jadi saya sebagai peneliti, ya. Nah, ini jadi saya
ini materinya saya tujukan untuk semua teman-teman ya, Indonesia ya, bagaimana kita inovasi nanoteknologi berbasis sumber daya alam yang kita miliki. Dan ini potensi sangat besar ya, apalagi di pandemi COVID ini ya khususnya. Bagaimana membumbui ya, jadi mengolah sumber daya alam kita untuk membumbui dunia ya. Nah ini saya kasih dari Indonesia Timur ini karena barusan materinya di seluruh Indonesia ini, artinya ini salah ketik nih. Ini barusan saya dengan Bupati Takalar nih, materi dengan Bupati Takalar ini saya kemarin. Ini harusnya begini. Baik, nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pengenalan dulu tentang ini ya, teknologi nano ya. Kalau biasanya peringatan 17-an identik dengan tokoh anak muda, kali ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang pernah muda. Hai, saya Nurul Taufik Rahman dari LIPI. Bidang saya nanoteknologi. Ini adalah cerita bagaimana Nurul membuat solusi untuk masalah oksigen dalam budidaya udang dengan bantuan teknologi nano. Udang memerlukan oksigen untuk respirasi. Jika kebutuhan oksigen dalam air ini tidak terpenuhi, maka pertumbuhan udang akan kurang optimal, bahkan bisa mati. Kadar normal oksigen PDR, dalam air adalah 2-4 ppm. Dengan teknologi nanobubble, kadar oksigen bisa meningkat 2 kali lipat. Singkatnya, hal ini adalah aerator dengan teknologi nano. Fungsinya mengubah ukuran oksigen menjadi sangat kecil sehingga lebih mudah diikat oleh partikel air, dan hasilnya air menjadi kaya oksigen dalam waktu lama dan udang pun bahagia. Nurul Taufikur Rahman saat ini memiliki 23 hak paten dan kekayaan intelektual, sebagian besar di bidang teknologi nano. Prestasinya tidak hanya di bidang keilmuan, Nurul juga sukses mengawinkan penelitiannya dengan dunia industri. Saat ini, Nurul bekerja sama dengan sekumpulan anak muda untuk mendirikan startup teknologi yang fokus pada IoT nanobubble. Apa namanya, pengenalan tiba-tiba teman-teman Bapak sekalian, ini dengan teknologi nano misalkan contohnya ya, ternyata ikan air laut dan air tawar bisa hidup bersama ya. Nah, ini karena kandungan oksigen ya, air ikan kakap dan ikan koi bisa hidup bersama ya. This technology was actually introduced approximately 3 years ago at the IT Expo. There was an unusual fish tank that amazed so many visitors. Snapper and carp were swimming together in the same body of water, which is impossible in the wild. The answer to this secret is the oxygen nanobubbles. As of today, in the nanobubble water, all types of fish have lived together for nearly 3 years and counting without any problem. They are very healthy and even grow faster Dan ini than if bisa they were in their natural environment. Pertumbuhannya lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang biasanya. Nah, ini jadi ini dengan teknologi nano ternyata dunia ini sudah sangat berubah sekali ya. Nah, ini Jepang ya, Bapak sekalian. Ini teknologinya saya reverse ya. Dan kita bikin dengan harganya 1/10 dari harga di Jepang ya. Ini murah sekali. Nah, ini dengan teknologi nanobubble ini bahkan kita menjadi juara di Wirausaha Mandiri tahun 2019 ya. Dedi Cahyadi. Selamat malam Indonesia. Perkenalkan saya Dedi, CEO dan co-founder dari nanobubble.id. Startup penerapan teknologi nano untuk mampu meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di Indonesia. Pak Wendy dan Pak Bondo mengalami kegagalan panen hanya 2 pekan menjelang panen itu terjadi. Dan 60% lebih masyarakat di Indonesia mengalami kegagalan panen. Maka kami dan tim membangun suatu mesin yang mampu menghasilkan gelembung berukuran halus, nanobubble namanya. Apa dampak dari nanobubble? Pertama, oksigen meningkat. Pernah kita 2 kali lipat di Situbondo. Yang kedua, kita mampu meningkatkan produktivitas hingga 100%. Dan yang ketiga, kita meningkatkan daya tahan dari serangan virus dan penyakit. Saat ini kita mencoba mengaktifasi lahan-lahan marginal di penduduk masyarakat pesisir yang menguasai 32% kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, mari dukung nanobubble untuk membuat petani dan udang lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Best of the Best Wira Usaha Muda Mandiri tahun 2019 adalah
Dedi Cahyadi. Cahyadi untuk pemenang terfavorit terbanyak. Ya, dengan like, comment, dan share terbanyak. Akan menjuarai ini ya, kemarin inkubator juara 1 juga dari 1160 juara 1 juga. Halo, saya Dedi. Saya Ardi. Saya Rizky. Kami dari nanobubble.id. Kita merupakan dari tim nanobubble.id yang merupakan startup mesin aerator berteknologi nano, di mana menghasilkan gelembung oksigen berukuran nano yang bisa mensuplai oksigen di tambak udang ataupun tambak perikanan. Dan kita integrasikan dengan IoT. Ada akses pada aplikasi smartphone Anda. Fokus kami adalah untuk tahun pertama di 3 site ya. Yang pertama di Situbondo, kemudian yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Cilacap. Untuk komoditi saat ini kita sedang penerapan di bidang Faname. Ke depan kita akan uji coba ke ikan kerapu, kemudian ke bidang pertanian, ada hidroponik juga kita akan coba seperti itu. Semangat! Bapak sekalian, dengan teknologi nano kita bisa meningkatkan kandungan gas ya, baik itu oksigen atau mungkin nitrogen ya. Baik ya. Ya. Dengan udara yang banyak nitrogen ya, kita ambil, kita masukkan ke dalam dan ke depan kita akan bisa menggantikan pupuk urea. Jadi pupuk urea itu tidak perlu ada pabrik lagi ya, karena kita bisa langsung mengambil udara, nitrogen yang ada di udara kita masukkan, langsung diinjek, disiramkan ke akar tanaman ya. Dan ini akan terjadi revolusi pertanian besar-besaran. Dan ini penerapan nanobubble di Indonesia sangat besar. Kalau di Jepang bahkan ya untuk termasuk ya inilah ini kalau di Jepang kan kadang-kadang makan yang seperti ini ya, babi segala, dan ini udah dicek telur semua ini meningkat bagus ya. Nanti di Indonesia nih yang belum nih Pak Seri, ini kita nunggu partner-partner dari BDR nih untuk penerapan nanobubble ya, baik itu untuk kesehatan, untuk lingkungan dan sebagainya. Ini contoh aja lah, itulah Bapak sekalian nanoteknologi yang akan mendisrupt ya, menghancurkan teknologi-teknologi yang ada selama ini. Ini teknologi ada 12 teknologi yang akan mungkin menggantikan teknologi yang lama yang ada di dunia ini ya. Khususnya salah satunya adalah teknologi nano. Ngomong-ngomong nano itu apa sih gitu kan? Apakah nano-nano gitu ya? Atau iPod nano gitu kan? Atau Nano Riantiarno, Nano Suratno. Ini nama artis ya, dari Cilacap, dari Jawa Barat nih, khususnya nih teman-teman dari Jawa Barat. Atau Nano Karno. Nah, ini kan Banten. Jadi nano ini adalah ukuran ya, 1 dibanding dibagi miliar ya, 1 miliar. Jadi ukuran sangat kecil ya, kayak ini tipisnya kayak gelembung gelembung sabun yang mau meletus itu. Nah itu ketika ada ada pelanginya, itu ukuran nano, tembus pandang jadinya, tipis sekali ya. Jadi nano itu ukuran ya Bapak sekalian. Virus itu ukurannya 100 nano ya di sini. Virus itu 100 nano ya, nggak kelihatan mata. Jadi kalau rambut kan 50 mikro ya. Jadi satu rambut kalau dihancurkan menjadi 50 nano harus dibagi 1 miliar kali. Jadi kecil sekali ya, mendekati ion ya. Makanya sangat efektif penerapannya kalau kita konsumsi ya. Teknologi nano di dunia ini banyak sekali bahkan di alam ini ya. Mulai dari cicak, kenapa nggak jatuh, atau kunang-kunang membawa generator listrik ya nyala ya. Atau bunglon, atau daun talas yang tidak basah, ini contohnya ya, penerapan teknologi nano coating ya. Jadi sepatu kita ini nggak kotor ya, dengan teknologi nano, kaos tangan, baju ini tidak kotor ya, hanya disemprotkan saja. Jadi nggak
Jadi ini contoh-contoh. Jadi teknologi nano ini akan menghancurkan. Jadi orang-orang yang jual baju, jilbab, ya Bapak sekalian, ya kan, ini tiba-tiba udah nggak laku karena ditemukannya teknologi Lotus ya, daun talas ya, yang mana nanti kaos kaki anti bau, jilbab anti bau, nggak bisa bakteri juga nggak bisa tumbuh ya. Nah ini akan menggantikan. Jadi orang Indonesia nanti kebingungan nanti jualannya nggak laku karena apa? Sekarang kaos kaki udah nggak pakai, udah nggak bau gitu kan. Jadi memilih produk nano ya, bukan orang-orang yang di Indonesia ini akan nggak pakai ya. Ini sudah mulai penerapan di seluruh barang-barang yang ada yang selalu kita pakai. Jadi nano itu bukan hanya sekedar elektronik, komputer, bukan. Ternyata kosmetik, personal care product dan sebagainya sudah menggunakan nano, khususnya 60% ya. Ini nano itu akan menjadi dampak sosialnya seperti 4 revolusi industri yang ada, tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat ya. Ini menurut para ahli ya. Nah, sementara Indonesia kaya raya ya Bapak sekalian ya, kita mulai jahe, temulawak, sambiloto, broto, wali, pegangan itu semua luar biasa ya. Kalau di luar negeri tidak ada ini, ya kan? Apalagi di negara maju, 4 musim ya. Kalau kita kan tropik ya, pepaya semua, yang mana daunnya kelor itu dijual sampai $20 loh per kilonya. Biji pepaya juga bisa dipakai, pohon secang, buah merahnya, akarnya pun masih bisa dijual. Jadi Indonesia itu kaya raya ya, akarnya aja bisa jualan gitu kan. Nah, sementara bahan-bahan ini dikirim ke luar negeri, dijual dengan harga murah, kembali lagi Indonesia dengan harga yang mahal. Nah, karena tidak dikasih sentuhan teknologi nano. Jadi ini masalah di Indonesia, sehingga seperti pasir besi ini hanya dijual 400 perak ya. Padahal kalau diolah, dipisahkan itu akan bisa menjadi titania yang harganya 50.000 per kilo, bikin pigmen, atau mungkin toner, laser printer yang harganya bisa sampai 1 juta per kilonya ya. Nah, contohnya sama juga ya, seperti kopra, macam-macam lah ya, kelapa dan lain sebagainya, kita jual bahan baku ya, tidak diberi teknologi. Padahal ini bahan bakunya dari Indonesia, ini menjadi sumber dari industri-industri yang ada di dunia ya, yang diekstrak, dikembangkan ya. Penguasa-penguasa dunia mengolah bahan baku ini adalah negara-negara dari Eropa dan negara-negara maju ya, yang nilainya sangat besar sekali. Sampai 30.000 triliun. Bapak sekalian mungkin tahu kan ini produk-produk ini semua produk-produk ini ya semua bahan bakunya dari Indonesia ini semuanya sebagian besar ya. Nah ini produk-produk nggak ada yang merek Indonesia ini, ya kan? Padahal kita yang punya bahan baku. Sementara di Kalimantan di mana-mana kita ada seperti ini ya, rusak bahan ini dengan harga murah dijual. Dan petani kita kondisinya masih belum menguntungkan ya. Nah, masih rendah. Nah, ini sayang banget kan, ini kan kondisi petani kemana? Anak-anak kita, milenial kita kemana? Nah, masih ingat ini ya. Nah, itu dulu ya. Kalau sekarang ini sudah banyak yang sukses ya kan, banyak yang sukses. Ya, alhamdulillah, moga-moga dengan BDR ini kita bisa membangun ini kita. Ini dengan teknologi nano, teman-teman semua kita bisa membuat produk-produk kita dengan harga yang cukup meningkat ya, bahan bakunya harganya menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Contohnya misalkan kunyit yang harganya cuma 2.000-3.000 di pasar, dengan teknologi nano, nah kita bisa menyulap harganya bisa 1 juta atau 2 juta. Atau kumis kucing nih kita olah, ya kan? Nanti ini obat orang-orang Eropa nih, kencing manis, kencing batu, ya kan? Macam-macam nih untuk penurun darah tinggi dan sebagainya ya. Harganya bisa sampai 200.000, 300.000. Kalau dinanukan bisa sampai 1 juta gitu ya. Atau rumput laut dan lain sebagainya ya. Ini bisa diolah. Manggis misalkan, kulitnya ini lebih mahal. Jadi ekspor buah segar di Indonesia paling besar itu kulit manggis. Ternyata kulitnya yang mahal ya. Nah, ini bisa dipakai untuk obat-obatan antioksidan. Ada lagi nih cangkang udang dan lain sebagainya. Ini juga sebagai obat anti aging, obat ini luka bakar dan sebagainya ya. Ini luar biasa dan harganya kalau dinanukan dari produk-produk itu nilainya bisa sampai 6 juta ya, sangat mahal. Dan berbagai macam bahan baku kita kalau dinanukan ya, yang mungkin kalau nggak nano itu seperti ini ya,
ngendap, kalau pakai nano bening, rasanya juga enak, ya kan, gizinya juga tetap terjaga ya, dan lebih efikasinya juga bagus. Dan ini peluang sekali untuk Indonesia mulai dari berbagai macam produk-produk bahan baku nano kita. Jadi nano kita mulai dari cangkang bisa kita jadikan sebagai carbon black untuk ya pewarna, atau mungkin kerang kita bisa nanokan menjadi untuk nano kalsium organik, atau pasir bersih menjadi toner laser printer yang harganya juga mahal ya, dan lain sebagainya. Artinya kekayaan alam Indonesia ini bisa kita olah ya menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi ya. Mungkin itu yang dengan teknologi kita bisa meningkatkan ekonomi kita dengan signifikan. Contohnya saya membeli komputer ini hanya jual kunyit nano 5 kilo saja itu. Jual kunyit nano 5 kilo ya kan. Nah, ini coba dicari nano kurkumin berapa harganya coba kan. Atau mungkin beli HP hanya cuma jual 1 kilo kulit manggis nano gitu ya. Nah, ini namanya tsunami nano ya sekalian. Nah, siapa yang nggak ikut-ikut kena tsunami nanti. Pemain nano itu bukan perusahaan raksasa ya, yang banyak. Ini cuma 10% raksasa. Yang lain kecil-kecil, startup 40% atau riset institut ya, universitas. Ini bisnisnya para ilmuwan dan pengusaha ya, jadi kolaborasi. Nah, apalagi sekarang ada anak-anak muda ya, startup World Cup ini ya, sebagai ya yang bisa menjadi tulang punggung bisnis-bisnis perekonomian di dunia ya. Nah, saya berharap ini tadi untuk wilayah seluruh Indonesia ini di era 4.0 ini yang diperlukan ini penguasaan teknologi berbasis sumber daya alam. Kita bisa kolaborasi Bapak sekalian ya, para teknopreneur Indonesia, kita bisa kerjasama. Bapak Ibu sekalian ada teknologi yang handal, kita punya teknologi, kita menguasai teknologi ya, kita kerjasama, teamwork yang solid, networking dan kebijakan yang mendukung ya. Nanti kita saling terus-menerus silaturahmi ya. Nah, ini dengan silaturahmi kita insya Allah akan bisa bersama. Kuncinya adalah inovasi itu harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kita meneliti mulai dari mencari permasalahan, mengidentifikasi dan menemukan teknologi. Setelah kita menemukan teknologi, kita patenkan. Jangan sampai setelah dipatenkan kita bawa mati ilmunya. Jangan. Ilmunya kita cari teman-teman kita, partner, adik-adik muda yang akan menjalankan usaha itu untuk produksi sehingga bisa diproduksi dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Semoga ke depan semakin kolaborasi antara ilmuwan dan pengusaha demi Indonesia Jaya. Menjadi di depan ya teman-teman semuanya. Jadi kita kereta, jadi kita memimpin dunia ya dengan teknologi nano. Sebagai penutup, saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu, tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa mengangkat satu produk, 2 produk, 3 produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawa ya itu kok sangat sekali. Saya yakin pasti bisa. Sebelum penutup ini ada satu lagi ya materi yang saya siapkan. Ini untuk pengenalan aja ya perusahaan berbagai macam produk yang sudah kita siapkan ya Bapak sekalian. Ini sebenarnya kami menyiapkan 1000 formulasi untuk teman-teman teknopreneur sebenarnya. Jadi kita punya 42 paten ya. Ada kita mungkin dulu saya ini kalau di searching di internet ini tokoh penemu nasional lah. Versi majalah Tempo, Kompas kadang-kadang saya malu juga ditanya mana produknya lama-lama yang gitu ya. Nah, alhamdulillah ini dibantu sama teman-teman, dibantu Pak Ceri juga. Ini hanya ya berhasil dari hasil penelitian ya, yang dulu mungkin dapat penghargaan dari Pak Habibie saya 2 kali ya, terus dari BPPT juga, terus dari wakil ini Pak Yusuf Kalla wakil presiden waktu itu dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Dan ini
gedung Nano Center. Mungkin Bapak sekalian silakan kunjung dengan ada Nano di sini. Kita juga punya pabrik pabrik herbal ya. Nanti kita ini membantu menyediakan teknologi, inovasi dan rekayasa adik-adik ya. Jadi ini perjalanan kami sekarang prosesnya memang lagi IPO. Ini pendiri-pendirinya ada Mas Nadiem Mikono dari Nanyang University, Mas Arif dari Korea, dari Nanyang, dari Taiwan dan lain sebagainya ya. Kami siap membantu mempertemukan para ilmuwan-ilmuwan dan teknopreneur muda. Ya ini adik-adik muda semua yang startup kami yang siap membantu teman-teman semuanya ya. Ini kami ada bergerak di bidang berbagai macam ya. Ada agrobisnis, ada kesehatan ya kan, dan macam-macam ya. Ada pendidikan. Lah ini produk perusahaan-perusahaan yang di bawah kita. Produk-produknya banyak sekali ya, mulai dari kopi stamina ya kan, mau ada yang tongkat ali, ada yang macam-macam ya, ada yang goji, berry gitu kan, atau mungkin dengan turwaceng macam-macam lah ya. Untuk produk kita bisa bantu mulai membuat produk-produk baik itu peralatan atau ya ini kalau kemarin kita bikin mesin pembersih udara ya, COVID ya. Ini coba setel dulu ya, nih satu ya. Pandemi COVID-19 membawa perubahan perilaku di masyarakat hingga alat pemurni udara. Nah, Lembaga Riset Negara LIPI juga tengah melakukan jumlah riset dan inovasi untuk melawan pandemi corona. Seperti apa? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengembangkan puluhan inovasi dan salah satunya adalah alat pembersih udara anti-COVID. Produk ini diberi nama ATEC atau Airborne Nanotherapy Technology for Anti-COVID Treatment. Keunggulan produk buatan dalam negeri ini penggunanya tidak perlu membersihkan bagian penyaring udara atau filter. ATEC menggunakan teknik penguapan untuk memurnikan udara dari bakteri dan virus. Jika biasanya kan beberapa pembersih udara itu harus diganti atau dibersihkan filter udaranya, misalkan diambil 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu dibersihkan, tapi butuh treatment khusus ya, sebetulnya bahaya itu ya. Karena masih mengandung virus kadang-kadang kan, bisa menyebar kemana-mana. Ya kalau bersihkan nggak benar malah berbahaya, tapi kalau alat yang di filter off ini tidak dibersihkan filter, karena memang filter sebetulnya dibersihkan dengan nozzle yang nantinya nantinya dibersihkan dengan campuran air dan juga sabun yang berfungsi sebagai desinfektan. Masuk, diuapkan, kemudian keluar dan sudah bersih. Dalam semenit alat ini bisa membersihkan udara sampai 2 kubik atau dalam sejam membersihkan 120 kubik. Sementara harganya dibanderol Rp19 dan terjual lebih dari 100 unit. Kalau yang bagus itu bisa bocor. Mungkin kita punya propolis, kami bisa membantu membuat propolis yang paling berkualitas lah ya, mulai dari sampel propolis atau ya propolis ini ya, Almanareka ini juga teknologi, atau mungkin untuk perawatan kecantikan dari kita kan punya spirulina ya, kaya sekali, ini bisa juga digunakan, atau mungkin dari ini ya, kecantikan dari beras ya, atau tadi ya dari kunyit ya kan, atau dari kulit manggis, kosmetik ya, ini juga ada keluar di televisi juga kan, atau mungkin untuk jam siangku ini untuk kolesterol ya kan, jamu-jamuan, atau mungkin ya ini untuk deterjen kita juga bisa bantu ya, bikinin khusus untuk nano dan lain sebagainya, atau mungkin produk-produk lain ya, antiseptik mode, atau untuk spray, parfum, odol dan sebagainya. Ini banyak ya produk-produk untuk baby series ya, untuk anak, untuk kesehatan. Nah ini insya Allah bisa kita bantu ya. Nah, ini salah satu untuk rambut Mas Ivan Sebentin waktu itu juga, dan macam-macam. Kalau yang produk nano bubble ini mesin kita untuk belut, untuk ikan hias, arwana dan lain sebagainya ya. Intinya tadi ya kita bisa bersama-sama siap ya, Pak Cherry dan teman-teman semuanya, kita siap untuk bekerja sama ya. Semoga bisa membantu, bisa share kita semuanya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Cherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa ya teman-teman tentang nanoteknologi. Ya, ini silakan bagi pemirsa yang mau bertanya langsung bisa isi pertanyaannya bisa di kolom komentar ya. Di sini sudah ada yang bertanya nih, Ustadz. Prof. Nurul sudah ada yang bertanya, gimana caranya gabung nih? Wah, udah ada yang nanya nih. Udah langsung ikut aja, nanti Pak Ceri kumpul-kumpul bisa datang di Nano Center di Puspitek Serpong, Bapak sekalian, barengan sama Pak Ceri juga bisa. Ya boleh, pokoknya kita adik-adik terima di sini, adik-adik. Kalau saya di LIPI, di Puspitek juga, nanti bisa datang ke metalurgi juga bisa, ya di Nano juga bisa. Monggo. Nanti mungkin alamatnya bisa di Nanoplex ya gitu ya, gitu Nanoplex, atau mungkin nanti langsung dengan Pak Ceri. Silakan, kami senang sekali ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya, ngobrol-ngobrol dulu. Bikin aja Pak. Iya. Ini juga ada yang komentar, subhanallah, alhamdulillah, semoga saya juga tergabung ya, amin. Ada yang pengen gabung juga. Amin, ya Allah, amin. Terus ada juga pertanyaan, Mbak Arti, ini dari nanoteknologi adalah rekayasa material ya? Ya, memang benar. Jadi materialnya direkayasa ya, baik itu bahan baku mineral atau bahan baku sumber daya alam kita yang mungkin harganya murah ya, direkayasa sehingga menjadi diekstrak lah ya pastinya, sehingga menjadi barang yang bernilai tambah tinggi ya. Jadi inti dari ya pastinya apa ya, bukan inti ya. Kita bisa mengambil ya intinya lah yang zat aktifnya yang lebih bagus ya, bisa kita ambil gitu. Ya betul. Ini pertanyaan selanjutnya, Sabtu Ahad bisa datang Prof? Kadang-kadang kalau Sabtu sih sebenarnya libur, tapi kadang-kadang ya monggo dicoba, kalau saya pas kosong boleh ngobrol-ngobrol. Kalau hari biasa sampai malam ini masih di kantor nih saya sama teman tim lengkap juga nih. Ya kalau enggak malam-malam juga nggak apa-apa. Ya bisa siap lah pokoknya gitu ya. Monggo. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara tanaman alpukat bisa berbuah lebat dengan teknologi nano? Wah, kalau ini kita sebenarnya mengembangkan pupuk nano ya sebenarnya. Ya memang kita lihat memberikan nutrisi sih sebenarnya, intinya nutrisi kepada tanaman, sehingga ya kalau namanya untuk buah lebat kan ini ada buahnya ya Pak ya. Jadi buah itu terdiri dari unsur-unsur apa? Nah, nanti kita beri nutrisi ke unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan buah gitu ya. Nanti bisa kita bantu. Biasanya unsur-unsur yang diberikan tuh kadang-kadang disajikan dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Makanya dengan teknologi nano biasanya bisa diserap oleh tanaman. Bahkan bisa kita masukkan ke dalam pori-porinya langsung ya, baik itu buahnya daunnya gitu atau pohonnya gitu ya. Ya tentunya bisa juga dari akar gitu ya. Mungkin demikian. Makasih. Nah ini Pak, ini nggak ada, saya baca deh sambil nunggu, kayaknya Pak Ceknya keluar itu atau lagi nggak nyambung. Pak, bagaimana sih prinsip kerja nano ini dalam penerapan di bidang herbal? Terima kasih, semoga makin sukses Pak, makin bermanfaat, amin. Jadi ya kan selama ini kan partikel-partikel apa sekali kan punya herbal, simplicia, daun atau macam kan itu ada selulosanya ya, daun-daun itu ya, zat aktif di dalam tanaman, di dalam daun dan sebagainya, kayak kelor itu kan punya zat aktif. Zat aktifnya kan tersembunyi di dalam sel-sel lignin ya bahasanya itu sehingga nggak bisa dikeluarkan kalau nggak ekstrak. Ekstraknya kan mahal, harus pakai air panas, seduh macam-macam. Dengan teknologi nano kita bisa menghancurkan ligninnya atau selulosanya itu sehingga zat aktifnya itu bisa keluar, sehingga dikasih air pun langsung bisa keluar, air dingin pun bisa langsung keluar karena memang zat aktifnya sudah terlepas daripada selulosanya. Kira-kira seperti itu. Ini konsep bisnisnya. Makasih. Lanjut. Silakan Pak. Ya, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mungkin masih ada
berapa saat lagi ya. Silakan yang mau bertanya, tinggal caranya tinggal isi di kolom komentar baik itu di Facebook maupun di YouTube ya. Di YouTube. Silakan ya. Yang jelas saat ini di Nano Center sedang membuka banyak peluang untuk teman-teman baik itu pengusaha maupun para marketing untuk bisa ikut berbisnis teknologi ya, menjadi technopreneur juga. Dan kabar baiknya ini insya Allah holding dari Nano Center ini doakan juga akan melantai di tahun ini insya Allah ya, jadi TBK juga ya. Ini tentunya kabar gembira bagi semuanya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Prof. Oh, langsung ini. Ya pokoknya saya sebenarnya, maka pokoknya sudah dijual ya. Dan sebenarnya kan saya menunggu teman-teman ya. Sebenarnya kami khusus kan ini kita kan riset ya. Jadi awalnya kita kan melakukan penelitian. Ya penerapannya biasanya kami perlu partner. Ya makanya mungkin Bapak sekalian silakan yang mau mungkin bisa kita identifikasi dulu. Beberapa sudah pernah kita bikin ya nutrisi ya, tapi kan penerapan kan disesuaikan dengan masing-masing ya. Biasanya yang jualan atau yang bisnis ya Bapak Ibu sekalian lah. Kami yang bikin aja. Teknologi itu bisa kita bantu, kita kembangkan. Nanti yang jualan Bapak Ibu semua, biar berbagilah. Kami kan nggak jago jualan, ya kan? Nah, mungkin gitu ya. Bukunya ada beberapa yang sudah kita buat, cuman dan nanti penerapannya bagaimana ya kita nunggu partneran aja. Gitu Pak, ya. Pak Jerry. Jadi kita ke teknologinya, kita yang perlu jagain teknologinya, Bapak sekalian yang bisnisnya kan gitu ya. Iya betul. Berbagi peran ya, Prof. Iya betul. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Prof. Bagaimana penerapan teknologi nano di bidang renewable energy? Nah, kalau nano sih sebenarnya kan banyak ya. Kalau yang untuk renewable energy yang khusus untuk high tech yang teknologi tinggi ya. Mungkin mulai dari solar panel yang menggunakan bukan silicon wafer ya, dari teknologi umum ya, seperti teknologi yang coating ya, teknologi coating atau ini bisa banyak sekali ya sebenarnya. Cuman ya kalau di grup kami sendiri belum terlalu banyak penerapan teknologi nano di bidang renewable energy. Ya mungkin kalau membantu membuat bahannya atau tumbuhannya atau apanya kita bisa gitu ya. Mungkin kita belum terlalu bergerak di bidang renewable energy sih gitu. Mungkin bisa kita diskusi kan itu. Ya. Oke Pak, lanjut. Gabung reseller produk herbal nano gimana Pak? Waduh, kalau ini mah bisa datang langsung atau kontak langsung sama Pak Cherry aja. Silakan datang monggo. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya bagaimana sistem kerjasama nih? Nah kalau ini kerjasama kayak gampang banget Pak, kita ada anak-anak 150 orang di Nano Center ya, baik dari luar negeri atau dalam negeri, ya gabung aja udah, gimana enaknya, kita yang bikin, Bapak yang jualan atau bagaimana, gampang aja. Nah nanti bisa dibantu Pak Cherry ya. Pokoknya kayaknya gampang deh di nano. Karena kita kan teknologi ya. Ya kita kerjasama aja enaknya gimana gitu. Monggo. Silakan. Ya, pokoknya terbuka luas lah. Ya Allah, terbuka luas buat teman-teman. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Prof. Apakah bisa untuk menyuburkan tanaman jahe dan kunyit atau untuk meningkatkan kualitas produk bubuk jahe dan kunyit? Ya, terkait pupuk kali ya. Ya, ini mau pupuk mah nanti bisa diskusi ya. Nanti tinggal yang dibutuhkan unsur apa, nanti kita bisa bantu untuk membuatkan supaya bisa lebih mudah lah terserap gitu ya. Intinya sih gitu ya. Insya Allah bisa diskusi nanti.
Oke. Ini ada yang komentar, serahkan ke Pak Jerry. Ya silakan datang sih Pak. Ini sama ya langsung ke Nano Center juga bisa, dan dengan Pak Jerry kan biar lebih enak juga, bareng-bareng kan enak. Keroyok bareng-bareng ya. Iya. Ya mungkin seperti itu. Ini terakhir menyimak ya. Ya mudah-mudahan malam ini ada sedikit gambaran bagi teman-teman yang mau berbisnis di bidang teknologi. Jadi Nano Center membuka peluang kepada teman-teman, baik calon pengusaha ya, ataupun yang jago jualan, ya marketing, apalagi juga ya saat ini karena kebanyakan bisnis dari rumah, bukan hanya Indonesia, jadi seluruh dunia juga berbisnis dari rumah. Jadi ini salah satu peluang, karena menurut Profesor juga tadi disebutkan yang tidak nano ya nanti akan tersingkir, ya semua produk akan beralih ke nano karena ada nilai tambah yang lebih dibandingkan produk-produk biasa ya, seperti itu. Oke, Prof, sepertinya berakhir kita webinar malam ini. Terima kasih waktunya di tengah kesibukan di tengah kesibukan yang luar biasa ya teman-teman. Terima kasih juga sudah menyaksikan program BDR Academy ini kali ini bersama Profesor Nurul Taufikur Rahman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.